Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, Islam dan nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul hadir di masjid yang mulia ini untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan kita semua umatnya yang mengikuti ajaran-ajarannya hingga akhir zaman. Khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan juga kepada jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan cara melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau annallaha yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya, dan Dia pula yang membatasi rezeki bagi siapa yang dikehendakinya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman. Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 37. Shadaqallahul azim. Jamaah yang dirahmati Allah, tentang rezeki ini kita ingat cerita atau kisah dialog antara seorang guru dengan muridnya. Guru itu adalah Imam Malik, muridnya adalah Imam Syafi'i. Atau dibalik, muridnya Imam Syafi'i, gurunya Imam Malik. Mereka berdialog. Keduanya sepakat bahwa rezeki itu adalah berasal dari Allah, dan Allah lah yang menentukan rezeki setiap makhluknya. Hanya saja mereka berbeda pandangan bagaimana mendapatkan rezeki itu. Menurut Imam Syafi'i, rezeki itu harus dicari, harus diusahakan, diikhtiarkan. Seperti burung yang lapar di pagi hari
terbang mencari makanan sehingga dia kenyang di sore hari. Menurut Imam Malik, bagaimanapun manusia berikhtiar, berusaha, tetap saja Allah yang menentukan rezekinya, bukan karena usaha manusia. Rezeki itu datang karena rahmat Allah. Manusia bertawakal dengan sebenar-benar tawakal kepada Allah. Setelah perdebatan guru dan murid itu selesai, Imam Syafi'i pulang ke rumah. Di tengah perjalanan beliau bertemu dengan petani anggur yang sedang memanen anggurnya. Imam Syafi'i berinisiatif membantu petani anggur itu memanen anggur hingga selesai. Atas usahanya membantu memanen anggur itu, Imam Syafi'i diberi upah sekeranjang anggur. Imam Syafi'i senang sekali mendapat upah sekeranjang anggur. Dalam hatinya dia berkata, pendapatnya tentang rezeki adalah benar, bahwa rezeki didapat melalui usaha atau ikhtiar. Imam Syafi'i tidak jadi pulang ke rumah. Beliau langsung kembali ke rumah gurunya, Imam Malik, sambil membawa sekeranjang anggur untuk membuktikan bahwa pendapatnya yang benar. Setibanya di rumah Imam Malik, Imam Syafi'i meletakkan sekeranjang anggur di hadapan gurunya sambil berkata, saya baru saja mendapat rezeki sekeranjang anggur. Ini karena usaha saya membantu petani anggur yang sedang memanen anggurnya. Itu berarti pendapat saya tadi benar. Lalu Imam Malik mengambil sebuah anggur lalu memakannya sambil berkata, saya dari tadi pagi sampai siang ini tidak keluar rumah. Saya membayangkan enak sekali jika makan buah anggur di siang hari yang panas ini. Dan alhamdulillah rezeki saya buah anggur itu datang sendiri ke rumah. Nah, akhirnya kedua ulama besar ini sama-sama tertawa bahwa kedua pendapat itu dua-duanya benar. Hadirin yang dimuliakan Allah, kisah dalam Al-Quran tentang rezeki yang datang dari Allah terdapat dalam surah Ali Imran ayat 37. Dalam Ali Imran ayat 37 itu diceritakan bahwa ada seorang perempuan suci, perempuan solehah bernama Maryam binti Imran. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Setiap kali ayahnya Nabi Zakaria, masuk ke mihrab tempat beribadahnya Maryam binti Imran. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke mihrab tempat ibadahnya Maryam, wajada indaha rizqa, mendapati di mihrab itu rizki. Dalam tafsir dikatakan buah-buahan, selalu ada buah-buahan, ada makanan. Lalu ditanya, qala ya Maryam anna laki hadza? Dari mana
rezeki ini, buah-buahan ini? Qalat, Maryam berkata, huwa min indillah. Rezeki itu, makanan tadi itu dari Allah. Sesungguhnya Allah, innallaha yarzuqu may yasha. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada orang yang Dia kehendaki, bighairi hisab, tanpa dihisab, tanpa disangka-sangka. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Demikian tadi cara-cara Allah memberikan kita rezeki kepada setiap makhluknya. Pada hari ini kita banyak mendengar perusahaan tutup, para karyawan di PHK, angka pengangguran meningkat, mencari nafkah bagi sebahagian orang sulit. Di sisi lain, harga-harga kebutuhan hidup naik, sementara penghasilan tetap bahkan turun. Sebagai umat Islam yang beriman, bagaimana sebaiknya menghadapi situasi seperti ini? Bagaimana cara seorang muslim memperoleh rezeki untuk mencukupi kebutuhannya? Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ada dua konsep besar, konsep utama agar rezeki itu mendekat kepada kita. Yang pertama, membahagiakan manusia dan makhluk Allah lainnya. Siapa yang kita bahagiakan pertama kali? Yang pertama orang tua. Bahagiakan orang tua. Kalau ada waktu bersilaturahmi, datang ke rumah orang tua setiap waktu. Kalau tidak bisa datang, kita bisa telepon menghubungi beliau. Ada rezeki, sisihkan rezeki untuk membahagiakan orang tua kita. Yang kedua, siapa yang kita bahagiakan kalau ingin rezeki mendekat kepada kita? Yaitu pasangan hidup kita. Bahagiakan istri kita. Dengan cara apa? Macam-macam, dengan akhlak yang baik, dengan kata-kata yang santun. Jangan ada ganjalan di hati istri kita atau di hati kita. Ikhlaskan, ridhokan, kita saling ridho sebagai pasangan hidup. Kalau ada materi, bahagiakan juga dengan materi. Yang ketiga, anak-anak kita bahagiakan, berikan yang terbaik buat anak-anak kita. Sejauh itu mendidik, memberi pendidikan kepada mereka. Kemudian barulah orang lain. Bahagiakan siapapun, dimanapun kita berada, usahakan membahagiakan orang. Yang kedua, konsep yang kedua adalah membahagiakan Allah atau mendapat ridho dari Allah. Ridho dari Allah itu biasanya dapat kalau dapat ridho dari kedua orang tua. Nah, ada hadis mengatakan ridhollah fi sukhtil walidaini wa sukhtullah fi sukhtil walidaini. Keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah itu terdapat pada kemurkaan orang tua. Bagaimana cara kita mendapat ridho Allah dengan yang lainnya? Yaitu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, menjauhi maksiat, sering istighfar atau bertaubat kepada Allah. Kemudian cara yang lain agar rezeki mudah dimudahkan oleh Allah kepada kita. Pertama, berpikiran positif. Sebagai orang yang beriman, kita sering mengucapkan subhanallah. Melihat sesuatu yang takjub, sesuatu yang misalnya kita cari peluang bisnis, cari kerja, kita katakan subhanallah, subhanallah. Kita ketemu peluang usaha, subhanallah. Yang kedua, berprasangka positif. Sering-sering kita ucapkan alhamdulillah. Berapapun rezeki yang kita dapat, kita ucapkan alhamdulillah. Yang ketiga adalah bersemangat positif. Bersemangat positif itu sering kita ucapkan Allahu Akbar. Ketika kita jenuh, malas bekerja, kita semangat lagi, kita ucapkan Allahu Akbar. Ada tantangan, kesulitan,
pasti bisa kita atasi. Kita ucapkan Allahu Akbar. Jadi subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Kemudian yang berikutnya, bagaimana supaya rezeki kita itu bertambah atau barokah? Pertama, rezeki yang kita dapatkan itu usahakan disisihkan untuk sedekah atau infak. Dalam Al-Quran disebutkan orang mukmin yang beruntung itu menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Sesempit apapun kita, walau sedikit, usahakan selalu ada untuk sedekah atau infak atau untuk membantu orang lain. Yang berikutnya, terus bersyukur dan berprasangka baik kepada Allah. Dalam Al-Quran disebutkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jamaah yang dirahmati Allah, semoga Allah SWT senantiasa menganugerahkan rahmat dan rezeki yang halal, rezeki yang barakah, rezeki yang berlimpah kepada kita semua, dan kita diberikan kesabaran selalu berjalan di atas ridha Allah, di atas ajaran-ajaran agama dan Rasulnya, menghindari hal-hal yang dapat menjauhkan kita dari Allah dan Rasulnya. Semoga kita mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mari kita berdoa. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azim yazkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.